Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi Distribution Requirement Planning dari perusahaan segar ke pusat-pusat distribusi. Untuk mata kuliah yang kami ampu, yakni mata kuliah Sistem Produksi, dengan dosen pengampu, yakni Ibu Eni Aryani. Kami dari kelompok 5 Paralel A, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, tahun 2023. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Lailatul Rohmah dengan nomor NPM 20059 sebagai ketua. Saya Delaka Putri, NPM 20032010001 sebagai wakil ketua. Saya Fadila Kurniasari dengan NPM 20032010057 sebagai anggota. Saya Sinta Doktavia dengan NPM 20032010022 sebagai anggota. Langsung saja, yaitu studi kasus perusahaan segar yang memproduksi minuman kaleng yang beralokasi di Jakarta mempunyai pusat-pusat daerah distribusi untuk memenuhi permintaan barang dari konsumennya di beberapa kota. Data-data dari pusat-pusat daerah distribusi tersebut diperlihatkan dalam tabel berikut. Yang pertama, pusat daerah distribusi daerah Bandung dengan inventory on hand 225 unit, safety stock 110 unit, order quantity 600 unit, lead time 1 minggu, dan forecast 119 unit per minggu. Pusat daerah yang kedua yaitu Tasikmalaya dengan inventory on hand 160 unit, safety stock 100 unit, order quantity 200 unit, lead time 1 minggu, dan forecast 70 unit per minggu. Pusat daerah yang ketiga yaitu daerah Sukabumi. Inventory on hand 350 unit, safety stock 50 unit, order quantity 400 unit, lead time 1 minggu, dan forecast 105 unit per minggu. Daerah yang keempat yaitu daerah Jakarta dengan inventory on hand 1100 unit, safety stock 300 unit, order quantity 2000 unit, lead time 2 minggu, dan forecast belum diketahui. Kemudian ditanyakan bagaimana perencanaan pengisian produk untuk 9 minggu pada masing-masing pusat daerah distribusi. Next, kita ke penyelesaian. Yang pertama, daerah Bandung dengan safety stock 110 unit, lot size 600 unit, dan lead time 1 minggu. Diketahui gross requirement pada periode 1 sampai dengan 9 yaitu sebesar 119 unit. Project on hand yaitu 225 unit tidak bisa memenuhi permintaan pada minggu pertama karena sisa project on hand kurang dari safety stock, sehingga perlu adanya schedule receipt sebesar lot size yaitu 600 unit pada periode ke-1. Kemudian, project on hand ditambah schedule receipt dikurangi jumlah permintaan sebesar 119, maka banyak barang di gudang sebesar 706 unit. Kemudian 706 unit dilakukan pemenuhan permintaan pada periode kedua sebesar 111 unit, sehingga persediaan barang di gudang sebesar 587 unit. Kemudian 587 unit digunakan untuk pemenuhan permintaan pada periode ketiga sebesar 119 unit, maka persediaan barang di gudang sebesar 468 unit, sampai dengan periode ke-6. Pada periode ke-6, project on hand tidak bisa memenuhi permintaan dikarenakan harus menyimpan safety stock sebesar 110 unit, sehingga perlu adanya plan order receipt sebesar 600 unit. Kemudian ditambahkan 111 ditambah 600 dikurangi 119, maka barang yang di gudang sebesar 529 unit. Untuk mendapatkan net requirement sebesar 118 ini yaitu 600 dikurangi 529 ditambah 110 dari safety stock. Lalu, karena lead time 1 minggu agar barang datang pada periode ke-7 sebesar 600 unit, maka harus melakukan pemesanan pada periode ke-6 sebesar 600 unit.
Selanjutnya yaitu 529 digunakan untuk pemenuhan permintaan pada periode 8 sebesar 119 unit. Kemudian sisa barang di gudang yaitu 473 unit. 473 unit kemudian digunakan untuk pemenuhan pemesanan permintaan pada periode 9 yaitu 119 unit. Sehingga sisa barang di gudang yaitu 354 unit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya untuk daerah Tasikmalaya. Untuk daerah distribusi Tasikmalaya memiliki safety stock sebesar 100 unit, lot size sebesar 200 unit, dan lead time selama 1 minggu, dengan gross requirement sebesar dari periode minggu pertama sampai minggu ke-9 sebesar 70 unit, dengan project on hand 160 unit. Karena gross requirement sebesar 70 unit dan safety stock sebesar 100 unit, maka tidak bisa mencukupi, sehingga perlu adanya schedule reset sebesar lot size yaitu 200 unit pada periode pertama. Kemudian, project on hand ditambahkan dengan schedule reset, dikurangi permintaan pada periode pertama sebesar 70 unit, maka banyaknya barang di gudang sebesar 290 unit. Kemudian 290 unit dilakukan pemenuhan permintaan pada periode kedua sebesar 70 unit, sehingga sisa di gudang sebesar 220 unit. Pada minggu ketiga dilakukan pemenuhan permintaan sebesar 70 unit, sehingga sisa di gudang sebesar 150 unit. Pada periode ketiga, project on hand tidak bisa memenuhi permintaan dikarenakan harus menyimpan safety stock sebesar 100 unit. Dengan sisa unit yang bisa digunakan hanya sebesar 50 unit, karena 50 unit belum cukup untuk memenuhi permintaan sebesar 70 unit, maka perlu adanya planned order receipt sebesar 200. Lalu ditambahkan dengan 150, dikurangi dengan permintaan periode keempat sebesar 70, maka didapatkan sisa di gudang sebesar 280 unit. Lalu untuk mendapatkan net requirement sebesar 20 unit, diperoleh dari planned order receipt sebesar 200 unit dikurangi dengan project on hand sebesar 280 unit yang ditambahkan dengan safety stock sebesar 100 unit. Karena lead time selama 1 minggu, agar barang yang dipesan bisa datang pada periode keempat sebesar 200 unit, maka harus memesan pada periode ketiga sebesar 200 unit. Kemudian 280 unit dilakukan pemenuhan permintaan pada periode ke-5 dan ke-6, maka sisa di gudang sebesar 140 unit. Pada periode ke-6, project on hand tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan, maka perlu adanya planned order receipt sebesar 200, lalu ditambahkan dengan project on hand pada periode ke-6 sebesar 140 dan dikurangi dengan permintaan pada periode ke-7 sebesar 70 dan didapatkan hasil sisa di gudang sebesar 270. Untuk memperoleh net requirement sebesar 30 didapatkan dari planned order receipt sebesar 200 dikurangi dengan project on hand sebesar 270 dan ditambahkan dengan safety stock sebesar 100. Karena lead time 1 minggu, agar barang datang pada minggu ke-7, maka dilakukan pemesanan di periode ke-6. Kemudian sisa di gudang sebesar 270 unit digunakan untuk pemenuhan permintaan pada periode ke-8 dan periode ke-9, sehingga didapatkan hasil akhir di gudang sisa sebesar 130 unit. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian distribusi daerah Sukabumi, yang mana memiliki safety stock sebesar 50 unit, lot size sebesar 400 unit, dan juga lead time sebesar 1 minggu. Nah, untuk periodenya di sini terdapat periode 1 hingga periode 9 yang mana memiliki gross requirement sebesar 105 unit. Nah, untuk project on hand sendiri, pada daerah Sukabumi ini memiliki project on hand sebesar 350 unit, yang mana pada periode pertama dihasilkan project on hand sebesar 245 unit, dihasilkan dari 350 unit dikurangi dengan 105 unit. Untuk periode kedua, untuk project on hand-nya sendiri didapatkan dengan hasil 140 unit, yang mana 245 unit dikurangi dengan 105 unit, sehingga dihasilkan project on hand pada periode kedua sebesar 140 unit. Nah, untuk project on hand pada periode ketiga
sebesar 140 unit dikurangi 105 unit ini adalah 35 unit. Nah, untuk 35 unit ini ternyata tidak memenuhi safety stock atau dalam keadaan tidak aman. Maka perusahaan harus melakukan perencanaan order barang pada periode sebelumnya, yaitu periode kedua. Karena kenapa? Karena di sini lead time-nya adalah 1 minggu, maka planet order release pada periode kedua ini sebesar 400 unit. Sehingga pada periode ketiga terdapat planet order receipt atau rencana penerimaan barang sebesar 400 unit. Selanjutnya pada project on hand periode ketiga ini didapatkan sebesar 435 unit ini dari planet order receipt sebesar 400 unit ditambah dengan project on hand pada periode kedua 140 unit dikurangi dengan gross requirement pada periode ketiga, maka dia 105 unit, maka dihasilkan project on hand sebesar 435 unit. Nah, untuk net requirement sendiri ini didapatkan dari planet order receipt sebesar 400 unit dikurangi dengan project on hand pada periode ketiga sebesar 435 unit ditambah dengan safety stock sebesar 50 unit. Jadi dihasilkan net requirement atau kebutuhan bersih sebanyak 15 unit. Untuk periode keempat sampai ke-6 ternyata masih memenuhi safety stock, maka perusahaan tidak perlu melakukan planet order release. Nah, kemudian pada periode ke-7 ternyata perusahaan harus melakukan planet order release pada periode ke-6 karena project on hand pada periode ke-6 120 dikurangi dengan gross requirement pada periode ke-7 105 dihasilkan sebanyak 15 unit. Nah, 15 unit ini ternyata belum memenuhi safety stock atau dalam keadaan stok yang tidak aman, maka perusahaan perlu melakukan planet order release atau perencanaan order barang. Ternyata pada periode ke-7 terdapat rencana penerimaan barang atau planet order receipt sebesar 400 unit. Sehingga pada project on hand periode ke-7 sebesar 415 unit ini dihasilkan dari planet order receipt sebesar 400 unit ditambah dengan project on hand pada periode ke-6 120 unit dikurangi dengan gross requirement pada periode ke-7 sehingga didapatkan project on hand 415 unit. Untuk net requirement atau kebutuhan bersih pada periode ke-7 itu sebanyak 35 unit dari planet order receipt dikurangi dengan project on hand pada periode ke-7 atau 415 unit ditambah dengan safety stock sebanyak 50 unit sehingga 400 dikurangi 415 ditambah 50 hasilnya 35 unit. Nah, untuk periode ke-8 sampai ke-9 ternyata perusahaan masih dalam safety stock atau stoknya masih aman, yaitu pada periode ke-8 dihasilkan 310 unit dari 415 unit dikurangi 105 unit. Untuk periode ke-9 dihasilkan sebanyak 205 unit itu dari 310 unit dikurangi dengan 105 unit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, untuk pusat daerah distribusi Jakarta memiliki safety stock sebesar 300 unit, lot size sebesar 2000 unit, dan lead time 2 minggu. Gross requirement pada Kota Jakarta berasal dari plan order release dari daerah distribusi Bandung, Tasikmalaya, dan Sukabumi. Pada periode atau minggu ke-1 sebesar 0, sedangkan pada periode kedua sebesar 400 unit didapatkan dari plan order release Kota Sukabumi. Pada periode ketiga sebesar 200 unit didapatkan dari plan order release Kota Tasikmalaya. Pada periode ke-4 dan 5 sebesar 0, pada periode ke-6 sebesar 1.200 unit didapatkan dari plan order release Kota Bandung sebesar 600 unit, Tasikmalaya 200 unit, dan Sukabumi 400 unit. Sedangkan pada periode ke-7, 8, dan 9 sebesar 0. Project on hand 1.100 unit, kemudian 1.100 unit dilakukan pemenuhan permintaan periode ke-1 sebesar 0 unit sehingga sisa persediaan di gudang tetap 1.100 unit. Kemudian 1.100 unit dilakukan pemenuhan permintaan periode kedua sebesar 400 unit sehingga sisa persediaan di gudang sebesar 700 unit. Kemudian 700 unit
dilakukan pemenuhan permintaan periode ketiga sebesar 200 unit, sehingga sisa persediaan di gudang sebesar 500 unit. Kemudian 500 unit dilakukan pemenuhan permintaan periode keempat sebesar 0 unit, sehingga sisa persediaan di gudang tetap 500 unit hingga periode kelima. Karena pada periode kelima, project on hand tidak bisa memenuhi permintaan periode ke-6 karena harus memenuhi safety stock sebesar 300 unit dengan sisa unit yang bisa digunakan adalah sebesar 200 unit. Maka dari itu 200 unit belum cukup untuk memenuhi permintaan. Maka perlu adanya plan order receipt sebesar lot size yaitu sebanyak 2000 unit sehingga didapatkan project on hand atau barang di gudang sebesar 1300 unit dari penambahan plan order receipt plus project on hand periode sebelumnya plus min permintaan yaitu 2000 plus 500 min 1200. Untuk mendapatkan net requirement sebesar 1000 unit, maka dihitung dengan pengurangan plan order receipt min project on hand plus safety stock yaitu 2000 min 1300 plus 300. Karena lead time 2 minggu agar barang datang pada periode ke-6 sebesar 2000 unit, harus memesan pada periode ke-4 sebesar 2000 unit. Kemudian 1300 unit dilakukan pemenuhan permintaan periode ke-7 sebesar 0 unit sehingga sisa persediaan di gudang tetap 1300 unit hingga periode ke-9. Kesimpulan, perusahaan sebaiknya melakukan pengiriman ke berbagai daerah dengan rincian sebagai berikut. Pada minggu kedua, perusahaan melakukan pengiriman ke Sukabumi sebanyak 400 unit agar produk tersebut sampai pada minggu ketiga. Pada minggu ketiga, perusahaan melakukan pengiriman ke Tasikmalaya sebanyak 200 unit agar produk tersebut sampai ke minggu keempat. Dan pada minggu ke-6, perusahaan melakukan pengiriman ke Bandung sebanyak 600 unit agar produk tersebut sampai pada minggu ke-7. Perusahaan juga melakukan pengiriman ke Tasikmalaya sebanyak 200 unit agar produk tersebut sampai pada minggu ke-7. Dan perusahaan melakukan pendistribusian ke daerah Sukabumi sebesar 400 unit agar produk tersebut sampai pada minggu ke-7 dan didapatkan total persediaan akhir sebesar 1300 unit yang digunakan sebagai persediaan untuk periode berikutnya. Sekian penjelasan materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.